Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 7. Di sini kita akan kenalin cara mengolah siklus standar dari pemanenan hingga penyimpanan. Nah, sebelum itu kita kenal dulu yuk sama anggota kelompok 7. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Nabila dengan NIM V3721028. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Rianto Tatoid dengan NIM V3721029. Halo, perkenalkan nama saya Kusumawati Dianggreni dengan NIM V3721030. Halo, nama saya Latifah Asrok dengan NIM V3721031. Nah, udah kenalkan sama anggota kelompok 7 yang cantik dan ganteng ini. Oke, tanpa perlu banyak bicara lagi, langsung aja ke video praktikumnya. Cekidot! Pemberian rimpang lengkuas berupa irisan membujur dengan permukaan yang tidak rata, terdiri dari dua lapisan. Lapisan bagian luar kaku dan kasar, sedangkan lapisan dalamnya nampak serat-serat kasar dan terdapat pembatas di lapisan dalam serta patahan dari rimpang berserat. Lapisan luar rimpang memiliki warna merah kecoklatan dan lapisan dalamnya berwarna putih kekuningan atau putih kecoklatan. Memiliki bau yang khas dan rasa yang agak pedas. Rimpang lengkuas putih memiliki kandungan senyawa flavonoid yang diduga dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik dan mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,05%. Rimpang lengkuas atau Alpinia galanga L memiliki berbagai khasiat, diantaranya sebagai anti jamur dan antibakteri. Hal ini dikarenakan lengkuas mengandung minyak atsiri lengkuas dengan kandungan eukaliptol. Rimpang lengkuas dipanen menggunakan skop kecil untuk menggali tanah di sekitar tanaman dengan tujuan untuk mempermudah pada proses pencabutan rimpang dari tanah. Setelah digali, lengkuas dicabut dari tanah. Rimpang lengkuas dipanen pada umur 3-6 bulan. Proses selanjutnya adalah penyortiran segar. Dilakukan dengan bantuan gunting untuk membuang bagian tanaman lain selain rimpangnya. Penyortiran segar dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan rimpang lengkuas dengan bahan asing atau kotoran seperti tanah, kerikil, rumput, bahan yang telah rusak atau busuk, dan bagian tanaman lain selain daripada rimpang lengkuas. Proses selanjutnya adalah pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir, dilakukan dengan bantuan sikat gigi untuk membersihkan bagian tanah yang masih menempel pada rimpang. Pencucian bertujuan menghilangkan kotoran-kotoran dan mengurangi mikroba-mikroba yang melekat pada bahan rimpang lengkuas. Proses selanjutnya adalah penirisan. Penirisan dilakukan dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung dan diletakkan pada wadah yang tidak terkena lantai atau tanah. Proses selanjutnya adalah perajangan. Perajangan diiris melintang dengan ketebalan berkisar 4-6 mm menggunakan pisau. Setelah diiris rimpang diletakkan dalam wadah baki. Fungsi diiris melintang adalah mempercepat waktu dalam penjemuran dan mengurangi zat aktif yang terkandung dalam bahan. Pengaringan adalah suatu cara pengawetan atau pengolahan pada bahan dengan cara mengurangi kadar air, sehingga proses pembusukan dapat terhambat.
Dengan demikian, dapat dihasilkan Simplicia terstandar, tidak mudah rusak, dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Dalam proses ini, kadar air dan reaksi-reaksi zat aktif dalam bahan akan berkurang, sehingga suhu dan waktu pengeringan perlu diperhatikan. Suhu pengeringan tergantung pada jenis bahan yang dikeringkan. Pada umumnya, suhu pengeringan adalah 40 derajat sampai 60 derajat Celcius, dan hasil yang baik dari proses pengeringan adalah Simplicia yang mengandung kadar air 10%. Menurut Depkes RI tahun 1985, Simplicia yang berupa rimpang dikeringkan dengan cara dirajang dan dijemur di bawah sinar matahari dengan ditutup kain hitam yang bertujuan untuk menghindari penguapan terlalu cepat yang dapat menurunkan mutu minyak atsiri dalam bahan. Ciri-ciri waktu pengeringan sudah berakhir apabila rimpang yang sudah dikeringkan dapat dipatahkan, yaitu proses penyortiran. Penyortiran kering ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing yang terdapat pada Simplicia, misalnya akar-akar, pasir, kotoran hewan, atau benda asing lainnya. Proses penyortiran merupakan tahap akhir dari pembuatan Simplicia kering sebelum dilakukan pengemasan, penyimpanan, atau pengolahan lebih lanjut. Setelah penyortiran, Simplicia ditimbang untuk mengetahui rendaman hasil dari proses pasca panen. Proses pengemasan. Pengemasan dapat dilakukan terhadap Simplicia yang sudah dikeringkan. Jenis kemasan yang digunakan dapat berupa plastik, kertas, maupun karung goni. Persyaratan jenis kemasan yaitu dapat menjamin mutu produk yang dikemas, mudah dipakai, tidak mempersulit penanganan, dapat melindungi isi pada waktu pengangkutan, tidak beracun, dan tidak bereaksi dengan isi. Dan jika diperbolehkan, memiliki bentuk dan rupa yang menarik. Kemudian, diberikan label yang jelas pada tiap kemasan, yaitu dengan mencantumkan nama bahan, bagian dari tanaman bahan yang digunakan, tanggal pengemasan, nomor atau kode produksi, nama atau alamat penghasil, berat bersih, dan metode penyimpanan. Oke, tahapan terakhir cara membuat Simplicia terstandar adalah penyimpanan. Karena praktik pembuatan Simplicia yang kami buat hanyalah sedikit, sehingga digunakan metode alternatif penyimpanan, yaitu menggunakan kotak penyimpanan. Nah, kotak penyimpanan yang kami gunakan adalah kotak penyimpanan tertutup. Mengapa? Apabila kita menggunakan kotak penyimpanan benih seperti ini, akan mudah masuknya sinar matahari langsung menyinari Simplicianya dan mengubah suhu yang ada di dalam kotak penyimpanan. Apabila kita masukkan juga di dalam kotak penyimpanan tersebut, akan terjaga suhunya dengan baik dan benar, sehingga kandungan Simplicia dapat terjaga dengan baik dan benar. Oke, sekian video praktikum dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.